Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Afriansa di Nurse Education Channel. Oke, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya, agar saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke, hari ini kita akan latihan soal lagi untuk persiapan tes P3K untuk tenaga kesehatan yaitu perawat di tahun 2022. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita ke soal yang pertama. Seorang anak 3 tahun dirawat di rumah sakit dengan diare sejak 3 jam yang lalu. Mukosa bibir kering dan suhu 38 derajat Celcius. Perawat akan melakukan pemasangan infus, namun anak tidak mau dan menangis. Nah, pertanyaannya adalah, tindakan yang tepat dilakukan oleh perawat adalah A. Tetap memasang infus dengan kondisi anak menangis. B. Meminta orang tua untuk memegangi anaknya. C. Melakukan demonstrasi tindakan pemasangan infus dengan mainan. D. Meminta anak untuk diam. Atau E. Menjelaskan akibat apabila anak tidak dipasang infus. Oke teman-teman, di soal yang pertama di sini adalah berkaitan dengan hospitalisasi ya pada anak, yang dimana dampak dari hospitalisasi atau dampak ketika anak masuk ke rumah sakit adalah trauma ya, karena merasa takut ya. Nah, pada soal di sini perawat akan melakukan pemasangan infus, namun respon dari anak tersebut adalah tidak mau atau menolak dan menangis. Nah, tindakan kita ya sebagai seorang perawat ya seharusnya adalah uh, tetap melakukan pendekatan terlebih dahulu ya, melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada anak tersebut. Nah, caranya seperti apa? Nah, sekarang kita bedah satu persatu untuk optionnya ya. Option yang A adalah tetap memasang infus dengan kondisi anak menangis. Nah, menurut saya jawaban A ini tidak sesuai atau tidak cocok ya, karena dampak dari pemaksaan kepada anak ini akan berdampak kepada traumanya ya, sehingga dia akan tetap menolak ya, akan tetap merasa takut gitu. Jadi opsi yang A ini tidak saya pilih. Opsi yang B, meminta orang tua untuk memegangi anaknya. Nah, opsi B ini juga tidak saya pilih ya, karena jika orang tua memegangi anaknya ya, anak ini akan tetap memberontak ya sebenarnya ya, akan tetap lebih memberontak ya, karena sudah ada penolakan dari awal gitu. Jadi ya percuma gitu ya kalau orang tua untuk memeganginya, dan kita sebagai perawat juga tidak tenang ya untuk masak infusnya gitu. Option yang C, melakukan demonstrasi tindakan pemasangan infus dengan mainan. Nah, untuk option yang C di sini adalah jawaban yang saya pilih ya. Melakukan demonstrasi tindakan pemasangan infus dengan mainan ini merupakan salah satu tindakan ya yang dapat mengalihkan perhatian anak ya, sehingga anak dapat mengurangi rasa takutnya, rasa cemasnya dan traumanya. Sehingga kita sebagai seorang perawat juga lebih mudah dalam melakukan pemasangan infusnya ya. Sehingga option C di sini adalah jawaban yang sangat tepat ya. Untuk option yang D, meminta anak untuk diam. Nah, ini juga lebih ke keras ya, sehingga option ini juga tidak saya pilih. Option yang E, menjelaskan akibat apabila anak tidak dipasang infus. Nah, anak-anak ya diberikan penjelasan ya, karena usia 3 tahun ya, ini juga tidak akan mental gitu, tidak akan mengaruh ya. Kita berikan penjelasan ya, sehingga option yang paling tepat adalah melakukan demonstrasi tindakan pemasangan infus dengan mainan. Oke teman-teman, bisa kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang laki-laki usia 25 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan ada benjolan di konjungtiva mata sebelah kirinya. Setelah diperiksa oleh dokter, dirinya harus dilakukan pembedahan pada benjolan tersebut. Nah, sebelum dilakukan pembedahan, pasien tersebut mengatakan takut akan prosedur yang akan dilakukan nantinya. Tindakan keperawatan utama yang harus dilakukan adalah A. Mengajarkan teknik nafas dalam untuk mengurangi nyeri. B. Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan serta penyakit yang diderita. C. Menjelaskan cara perawatan pada mata klien. D.
menjelaskan lembar persetujuan untuk aspek legalitas, atau E, menjelaskan prosedur operatif baik sebelum operasi, saat di dalam ruang operasi, dan setelah operasi. Baik teman-teman, soal nomor 2 di sini adalah berkaitan dengan tindakan keperawatan utama, ya. Jadi teman-teman harus bisa mengetahui, ya, apa itu tindakan keperawatan utama, tindakan prioritas utama, ya. Nah, sebelum menjawab soal tindakan keperawatan utama, tentunya kita harus dapat terlebih dahulu ya, core problemnya apa, masalahnya itu apa, ya. Nah, di sini sebelum kita menentukan sebuah masalah, tentunya kita harus mengumpulkan data-datanya terlebih dahulu ya, data subjektif maupun data objektifnya. Dan pada soal di sini dikatakan bahwa pasien ini mengalami takut, ya, mengatakan takut akan prosedur yang akan dilakukan operasi pada konjungtiva mata sebelah kirinya. Ya. Nah, di sini sudah kita dapatkan ini. Masalahnya adalah takut, ya, atau ansietas atau cemas, ya. Sehingga kita sebagai seorang perawat untuk mengatasi takut atau cemasnya itu apa, gitu, ya. Sekarang kita bedah satu persatu ya optionnya. Yang A, mengajarkan teknik nafas dalam untuk mengurangi nyeri. Apakah ini merupakan tindakan keperawatan utama untuk mengatasi takut atau cemasnya? Tidak, ya. Karena tidak ada berhubungan dengan nyerinya. Oke, option yang B, menjelaskan prosedur yang akan dilakukan serta penyakit yang diderita. Oke, ini kita save dulu ya. Option yang C, menjelaskan cara perawatan pada mata klien. Nah, menurut saya ini juga tidak relevan ya dengan masalahnya, yaitu cemas dengan takut. Ya, karena ini lebih kepada discharge planningnya ya, setelah nanti tindakan pembedahan ya. Jadi ini juga tidak tepat ya. Option yang D, menjelaskan lembar persetujuan untuk aspek legalitas. Nah, ini juga tidak tepat ya. Ya. Jadi sebelum pasien melakukan persetujuan, tentunya dia harus mendapatkan informasinya dulu ya, tentang prosedurnya, tentang tindakannya dan lain sebagainya. Option yang E, menjelaskan prosedur operatif, baik sebelum operasi, saat di dalam ruang operasi, dan setelah operasi. Nah, menurut saya option yang paling tepat adalah yang ini ya, yang E ya. Karena dengan cara kita menjelaskan prosedur operasinya ya, baik saat operasi, dalam ruang operasi dan setelah operasi, ini akan membuat pasien lebih tenang ya, akan membuat pasien lebih paham. Oh, oh nanti operasinya seperti ini loh. Oh, ini nanti setelah operasi caranya seperti ini gitu ya. Jadi uh, tindakan perawatan utama yang harus dilakukan pada soal nomor 2 adalah yang E ya, menjelaskan prosedur operatif baik sebelum operasi, saat dalam ruang operasi, dan setelah operasi. Nah, mengapa option B tidak saya pilih? Karena yang lebih spesifik adalah yang E ya, kecuali optionnya E ini tidak ada, baru saya pilih option yang B. Oke teman-teman, bisa? Soal-soal seperti ini sangat sering keluar pada saat tes ya, baik SKB PNS maupun P3K. Jadi teman-teman harus bisa memahami ya, apa itu tindakan keperawatan utama, masalah keperawatan utama. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke soal berikutnya, sedikit ada informasi buat kalian yang sedang mencari platform belajar online untuk persiapan P3K. Ini ada tempat belajar online yang sangat saya rekomendasikan, yaitu Sobat P3K. Mengapa teman-teman harus memilih Sobat P3K? Yang pertama, Sobat P3K memiliki 5 paket latihan P3K yang masing-masing terdiri dari 105 soal per tryout-nya. Terdiri dari soal kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Yang kedua, teman-teman akan bisa mengakses paket tryout ini selama 1 tahun full. Yang ketiga, terdapat pembahasan dan kunci jawabannya secara lengkap. Yang keempat, terdapat latihan sistem CAT dan real time. Yang kelima, ada statistik nilai dan skor, sehingga teman-teman bisa mengetahui batasan kemampuan kalian itu sejauh mana. Yang keenam, ada akses komputer, laptop, dan smartphone kalian. Artinya Sobat P3 ini sangat mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dan terakhir adalah berlatih memanajemen waktu. Nah, berapa sih Kak harga jika bergabung di Sobat P3K? Harganya cukup murah teman-teman, yaitu 103.000, dan ini sudah termasuk biaya adminnya ya. Cara daftarnya bagaimana Kak? Cara daftarnya adalah teman-teman cukup mengklik link yang ada di kolom deskripsi video ini. Silakan daftar sekarang juga sebelum kalian terlambat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang lelaki sering mengurung diri di kamar, sedih, murung, dan tidak mau ngobrol dengan anggota keluarga yang lain. Nah, menurut keluarga, hal tersebut dirasakan sejak kehilangan istrinya yang meninggal karena kanker payudara 1 bulan yang lalu. Nah, menurut perawat, pasien tersebut berada pada tahap apa? Maaf ya, ini berada ya teman-teman. Berada pada tahap apa? A. Denial, B. Anger, C. Bargaining, D. Depresi, atau E. Acceptance. Oke teman-teman, di soal nomor 3 di sini berhubungan dengan tahap berduka, ya. Materi ini berkaitan dengan materi keperawatan jiwa. Jadi teman-teman, di tahap berduka di sini ada 5 tahap, ya, yang dipaparkan oleh ahli, ya. Yang pertama adalah tahap denial, yang dimana pada tahap ini seseorang akan uh, merasa belum percaya, ya, merasa belum yakin akan kehilangan sesuatu gitu, atau kehilangan seseorang. Biasanya ciri khasnya adalah ini tidak mungkin atau ini tidak akan terjadi gitu, ya. Itu denial. Kita lanjut ke tahap kedua adalah anger. Nah, yang dimana pasien ini akan marah-marah nih, iya, akan menyalahkan dirinya sendiri. Wah, gara-gara saya nih, gara-gara saya anak saya hilang, gara-gara saya istri saya meninggal dan sebagainya gitu. Tahap yang ketiga adalah bargaining, yang dimana tawar-menawar, ya. Misalnya, apabila saya tidak ini, apabila saya tidak itu, gitu, ya. Jadi itu merupakan tahap bargaining, ya. Itu merupakan penjelasan simpelnya saja, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di beberapa jurnal ya berkaitan dengan tahap berduka. Tahap yang keempat adalah depresi. Nah, yang dimana depresi ini merupakan salah satu tahapan, ya, tahapan berduka yang berkaitan dengan gangguan suasana hati atau berkaitan dengan mood, ya, yang dimana ditandai dengan perasaan sedih, ya, rasa tidak peduli, ya. Yang dimana tahapan ini juga menunjukkan adanya sikap menarik diri, ya, seperti halnya kasus nomor 3 di sini, yang mana dia mengurung diri, ya, sedih, dan tidak mau ngobrol. Nah, ini adalah merupakan tahap depresi, ya. Selanjutnya tahap yang terakhir adalah acceptance, yang dimana dia sudah ikhlas, ya, sudah menerima dengan adanya kehilangan itu, ya. Jadi option yang tepat untuk soal nomor 3 di sini adalah yang D, ya, yaitu depresi. Oke teman-teman, bisa dipahami ya, ada 5 tahap berduka yang dipaparkan oleh ahlinya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 4 ya. Pasien akan dipindahkan dari ruang ICU ke ruang rawat inap. Nah, salah satu indikator penilaian untuk pasien dipindahkan adalah A. Gula darah stabil, B. Tanda-tanda vital stabil, C. Badan hangat tidak ada cyanosis, atau E atau D. Pasien sadar, dan E. Hasil laboratorium normal. Oke teman-teman, pasien yang akan dipindahkan dari ruang ICU ke ruang rawat inap. Nah, salah satu indikatornya adalah hemodinamiknya yang stabil, ya. Nah, salah satu hemodinamik yang harus diperhatikan adalah tanda-tanda vital, ya. Kenapa tanda-tanda vital? Nah, karena tanda-tanda vital merupakan salah satu hemodinamik yang dapat dilihat, ya. Sistem sirkulasi yang ada di dalam tubuh, ya, berkaitan dengan curah jantung, ya, volume darah, ya, ataupun garda output dan lain sebagainya gitu. Jadi sehingga salah satu indikator penilaian untuk pasien dipindahkan dari ICU ke ruang rawat inap adalah TTV-nya harus stabil terlebih dahulu, ya, baik dari tekan darahnya, ya, heart rate-nya, respirasinya, dan suhunya, ya. Sehingga opsi yang tepat untuk soal nomor 4 di sini adalah yang B, ya, TTV-nya harus stabil terlebih dahulu. Nah, mengapa gula darah tidak saya pilih, ya? Karena gula darah di sini adalah tidak berkaitan dengan seluruh sistem yang ada di dalam tubuh, ya. Karena ini hanya berkaitan dengan pengontrolan dari gula darahnya saja, gitu. Opsi yang C, badan hangat tidak ada cyanosis. Nah, di sini juga kita tidak bisa melakukan kesimpulan gitu. Badan hangat tidak ada cyanosis, ini juga tidak bisa dilihat apakah sistem yang ada dalam tubuhnya ini stabil atau tidak, baik dari curah jantungnya, ya, cardiac outputnya, volume darahnya, dan lain sebagainya. Pasien sadar. Nah, pasien sadar di sini juga tidak
juga tidak menjadikan indikator penilaian ya untuk dipindahkan ke ruangan rawat inap, karena beberapa kasus ya yang pernah saya alami gitu ya, ada beberapa pasien yang masih dalam keadaan ya apatis, somnolen, namun TTP-nya stabil ya, juga sudah dipindahkan gitu ke ruang rawat inap ya. Nanti juga akan melakukan pemulihan di ruang rawat inap itu gitu ya. Asalkan ya tadi hemodinamiknya harus stabil terlebih dahulu ya. Nah, option yang hasil laboratoriumnya normal. Nah, ini juga tidak saya pilih ya. Jadi teman-teman bisa dilihat dari beberapa jurnal ya, mengapa TTV stabil ini merupakan salah satu indikator penilaian untuk pemindahan pasien dari ICU ke ruang rawat inap. Jika ada yang berbeda dengan jawaban saya, silakan masukkan ke kolom komentar. Kita akan bahas bersama-sama. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga dengan adanya video ini bisa memberikan manfaat buat kalian yang sedang melakukan persiapan untuk tes P3K perawat di tahun 2022. Semoga teman-teman bisa lulus dan mendapatkan nilai yang terbaik sesuai dengan keinginan kalian, bisa menjadi seorang ASN yang profesional dan bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.